Aksi nyata topik 2 kurikulum dengan judul Mengapa kurikulum perlu diubah. Apa itu kurikulum? Sebenarnya sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum sering dimaksud sebagai keseluruhan belajar murid, namun kenyataannya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses peredaran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Rob Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum and Instruction mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Komponen yang kedua, panduan pedagogi. Dan komponen yang ketiga, panduan asesmen. Komponen ini dapat digunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu, sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum. Mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Kurikulum yang digunakan di sekolah yang berada di daerah perkotaan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah yang berada di daerah pedesaan tentu berbeda. Diperlukan adanya penyesuaian kurikulum karena pasti terdapat perbedaan karakteristik murid di daerah perkotaan dengan karakteristik murid di daerah pedesaan. Mari kita ingat kembali masa-masa sekolah kita dahulu. Di masa kita mengerjakan tugas sambil mencari referensi buku di perpustakaan. Dahulu, sumber belajar yang kita gunakan sangat terbatas. Kini, murid kita tidak hanya memiliki buku perpustakaan sebagai bahan referensi, namun berbagai sumber belajar dapat mereka jangkau melalui internet. Ketika kita masih berstatus menjadi murid, cita-cita kita hanya menjadi dokter, polisi, tentara, dan guru. Namun, kini pilihan cita-cita murid kita jauh lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka bukan hanya ingin menjadi dokter, polisi, tentara, dan guru, tapi mereka juga menginginkan menjadi ilustrator, pengembang aplikasi game, konten kreator, gamer, YouTuber, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebagian contoh yang tentu membuat kita sadar bahwa dunia ini ternyata terus berubah. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa murid sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran, misalkan dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Ada sebuah pepatah yang mengatakan "It takes a village to raise a child", yang artinya butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Merekalah yang disebut 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman dan hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utamanya. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua harus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Menurut Bapak dan Ibu guru, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk terus berkembang bersama murid-murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan belajar? Mari tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik. Salam dan bahagia.